Tepat 1 tahun saya memiliki motor listrik United T 1800. Wah, kuat. Selamat siang, Sobat KW semuanya. Jumpa lagi dengan Tommy di sini. Nah, sudah lama kita nggak buat video. Siang hari ini kita tadinya mau sunmori, tapi nggak jadi sunmorinya karena hujan pagi-pagi. Mau ngapain hari Minggu ini? Nah, ini tepat 1 tahun saya memiliki motor listrik United T 1800. Bulan Februari 2026. Saya baru perpanjang STNK-nya kemarin, itu sebesar Rp29.000 saja perpanjangannya. Nah, sekarang hari ini tepat setahun kita akan mencoba kembali ke Caringin dulu. Waktu itu kita gagal ke atas. Nah, coba setahun ini apakah performa mesinnya atau dinamonya itu masih bagus atau enggak. Kita akan cek mampukah dia akan menanjak sampai ke lapangan yang kemarin ataukah dia akan habis di bawah. Makanya ikuti terus setahun dengan unit TT 1800. Yuk. Oke, kita mulai nanjak. Kita sudah ada di Jalan Padasuka. Kita mulai nanjak, lihat depan. Banyak polisi tidur. Oke, nanjak. Kita nanjak. Banyak polisi tidur. Tanjakan pertama, kecepatan berapa ya? Banyak polisi tidur ini mah. Aduh, yuk tarik mang. 32 kilo. 30 kilo. Polisi tidur. Ya. Kita masih nanjak terus. Polisi tidur lagi. Aduh. Kita nanjak masih akan sampai puncaknya ini. Oke. Hop. Polisi tidur lagi. Ini kecepatan 29 km. So Oke,
masih kuat nanjak ya. Kita sampai ke apa namanya, lapangan. Oke, hop. Nanjak terus, aduh. Jalan rusak nih. Salep aja lah. Bisa 27. Op. Oh, jalannya rusak. Ampun. Polisi tidur lagi. Polisi tidur lagi, ya Allah. Ini banyak sekali polisi tidurnya. Nanjak lagi kita. Nanjakan. Wow. 36 kilo. Wah, 38. 36. Di situ bisa 36 kilo. Ya, di situ bisa 36 kilo. Oke. Kita masih naik ke atas terus. Gas, tarik, 28 kilo. Astagfirullahaladzim. Aduh, jalannya hancur di sini. Waktu pembuatan pertama kali United naik, jalannya nggak seperti ini, parah. Ini parah banget nih. Banyak lubang ini. Banyak lubang dan nambah polisi tidur. Tuh, nambah polisi tidur kan. Oke. Nanjak nih. Kita nanjak tinggi lagi nih. Kita hajar. Kuat ya. Astagfirullahaladzim. Mau jatuh handphone. Aduh. Aduh. Kita nanjak. Kecepatan 18. Wah. Nah, akhirnya United T1800 itu bisa berada di tempat yang sama dengan Gesit dan Isigudu waktu itu. Ini kita sudah sampai di daerah Caringin-Tilu, cukup tinggi dari kota Bandung. Dan kemarin sempat tersiok-siok di bawah ini United T1800, tapi akhirnya dia bisa sampai juga ke tempat yang sama dengan Gesit dan Isigo. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa? Apa yang terjadi dengan United saya setelah setahun? Setelah setahun kok malah bisa nanjak? Sebelum setahun nggak bisa nanjak. Nah, pengen tahu rahasianya apa? Ikuti terus
Vlogger KW sampai dengan video ini selesai. Yuk. Sekarang kita sudah ada di SPLU, Stasiun Pengisian Listrik Umum ya. Lokasinya berada di UP3 Bandung di Jalan Soekarno-Hatta. Setelah tadi kita naik ke Caringin Tilu dan sampai ke atas, kita harus isi bahan bakar dong. Tapi bahan bakarnya bukan bensin, tapi listrik. Ya ini dia. Kita sedang ngecas. Kita tunggu penuh ya di SPLU ini. Nah, Sobat KW penasaran kan? Kemarin video dulu 6 bulan menggunakan United tidak bisa aja sampai ke Caringin Tilu, hanya sampai ke lapangan. Nah, alhamdulillah tadi 1 tahun pemakaian itu malah bisa naik ke Caringin Tilu. Penasaran kan? Nah, ini dia. Kenapa bisa naik ke Caringin Tilu? Sobat KW, bentuk motor masih tetap United T1800 ya nih ya. Cuman T1800 sekarang ini ada varian, 2 buah varian katanya. Satu itu CM komuter, itu baterainya 2. Satu lagi TM, itu baterai 2 dan ada box GV di belakangnya. Jadi ada 3 varian sekarang United T1800. Yang saya ini ada varian standar ya, alias gak ada baterai tambahan, gak ada apapun. Nah, sekarang dia bisa nanjak ke Caringin Tilu. Gimana ceritanya? Satu, mesin nih mesin dinamo tidak kita ubah, dinamonya masih utuh, T1800 masih utuh ya. Yang berubah apa? Satu, baterai. Lihat nih baterainya, lihat nih. Nah, kita lihat sini baterainya. Ini dia baterainya, satu berubah. Ini dia baterai. Ini sekarang menggunakan Levo 4. Di sini dan di bawah ada. Di bawah ada. Nah, di bawah ada. Ya. Ini menggunakan Levo 4 baterainya. Di bawah nih, ini satu baterainya nih. Ini baterai dari United T1800 sekarang yang tergunakan. Ini ukurannya nah 72 volt 100 ampere. Bandingin jika teman-teman tuh kayak gitu. Ini seperti halnya teman-teman atau sobat KW membawa 5 buah baterai gesit. Jadi ini adalah 5 buah baterai gesit ditanamkan di dalam sini. Beratnya total adalah 50 kg. Jadi motor ini mendapat tambahan beban sebesar 50 kg dari baterai ini. Itu yang pertama. Setelah baterai, apalagi yang diubah? Jelas, kita memodifikasi kontrol
atau yang biasa di mobil ECU. Karena kemarin-kemarin kontrolnya hanya 35 ampere maksimal. Nah, sekarang ini 190 ampere kontrolnya. Menggunakan anjing ya. Yang seri bawah lah, yang murah-murah aja lah inilah ya. Makanya itu bisa di setel dengan menggunakan Bluetooth. Itu kontrol ya. Nah, karena kontrolnya berganti, baterainya ganti, akhirnya kita mengganti BMS. Kita ganti BMS-nya yang Live Pompa 24S. Jadi biar menyesuaikan dengan baterainya. Itu saja sih yang diubah, nggak penuh-penuh banget baterainya. Baterai, controller, sama ini dia. Apa namanya? Baterai, controller, sama BMS saja motor ini. Nah, buat sobat KW yang punya unit TT 1800 dan pengen kenceng, ya, beli aja kontrolnya ganti. Ya, kalau pengen ngecek kontrol ganti, sesuaiin dengan baterainya ya. Biar baterainya nggak usah ganti, cukup kontrolnya diganti saja. Kemudian saya juga terima kasih nih buat Om Jidat nih sini nih. Nah, Om Jidat dan Mas Diki, Om Dikang Diki, yang telah membantu saya untuk memodifikasi motor ini. Nah, ini masih utuh mesinnya, bos ya, tidak berubah, masih bos. Gak ada yang diubah, cuman nggak tahu saya dinamo ini diapain sama Om Jidat, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu dinamonya diapain sama Om Jidat. Jadi kabelnya ganti gede-gede, lihat nih kabelnya nih, tuh. Nah, lihat, ini kabel kontrol diganti nih, tahu nih. Jadi kayak gitu nih ya, ini kabel kontrol diganti juga. Akhirnya mau nggak mau kecepatan dari motor ini pun bertambah. Nah, dengan gantinya kontrol, kemudian dinamo diubah sama Om Jidat. Ini pernah dicoba oleh Kang Diki nih. Nih ada videonya ini. Dia iseng pulang pergi Cimahi, puncak Cimahi malam hari. Saya lihat di aplikasi relive-nya beliau, Kang Diki. Katanya kelihatan kecepatan, lihat videonya nih, itu sampai dengan 100 km per jam. Itu belum mentok. Jadi di garis lurus Cianjur, itu jalan lurus itu. Nah, sepertinya di situ ini sempat 100 km per jam. Itu belum mentok katanya. Nah, motor ini sudah dibawa ke Jakarta. Ya, sempat dibawa ke Jakarta oleh Kang Dani. Waktu itu baterainya cuman sampai 80% ngisinya. Akhirnya mau nggak mau di Bekasi habislah baterainya. Jadi kemarin Cimahi Bekasi sampai motor ini dengan membawa baterai cuma 80% saja. Jadi perkiraan baterainya ini bisa menempuh sekitar lah ya, tergantung pemakaian, tergantung kondisi, itu sekitar 200 km. Nah, dengan membawa baterai 72 volt 100 ampere, motor ini mampu menempuh jarak sekitar 200 km dengan sekali ngecas. Ini chargernya, lihat. Chargernya gede, makanya kita ngecas di SPLU. Ini dia. Ini 2,5 jam penuh. 2,5 jam penuh dari 0. Tadi kan enggaknya 0. Ini tadi sekitar 70% ya. Jadi kalau 70% ya cuma setengah jam lebih dikit lah, nanti akan penuh sendiri. Kemudian karena kecepatannya bertambah, mau nggak mau kita harus ganti yang namanya kabel rem. Ini kabel rem kita ganti. Kabel rem kita ganti juga dengan menggunakan merek TDR depan belakang. Kabel rem kita ganti menggunakan TDR karena takutnya melembung nanti kalau di rem terus ini. Ini dia. Nah, ada tambahan lagi di sini di depan. Lihat nih. Ini ampere meter ya, ampere meter. Ini suhu BLDC. Ini 61 derajat, nanti turun-turun lagi nih. Ini ampere meter. Nah, tadi 877 tadi ya, udah naik sekarang. Nah, odometernya nggak jalan karena apa? Ini 60 volt. Ya, ini 60 volt. Saya sedang impor dari Cina, baru nyampe Jakarta untuk yang 72 volt sampai 120 volt. Nanti ini diganti. Ini
kita menggunakan energi dari pulang pergi Cimahi ke kantor kemana-mana cuma 2,78 kWh. 1 kWh ingat 1444. Jadi ini nggak nyampe 3 kWh saya. Pulang pergi Cimahi, jalan-jalan ke kota Bandung, ke Caringin Tilu, cuma menghabiskan 2,78 kWh. Irit bukan? Nggak nyampe 10.000 ya. Tapi 2,78 kWh energi yang dipakai ya. Jadi sangat irit motor listrik ini. Dia energinya kepake 2,78 kWh saja. Jadi hitung aja 3.000 kali 1.400 berapa sih? Hitung nih. Nyampe 5.000 nggak sih? Nggak nyampe ya sih ya? Nggak nyampe. Jadi bolak-balik Cimahi, Bandung 2 kali PP, terus muter-muter kota Bandung saya ke kantor, tadi ke Caringin Tilu, hanya menghabiskan sekitar 2,79 kWh saja. Irit, inilah motor listrik. Irit ya. Anda nggak bisa ngecas di rumah, ngecas di SPLU. Ini dia SPLU. Ini ada beberapa di kota Bandung. Belinya, kalau mau beli, nanti install yang namanya aplikasi PLN Mobile. Nanti bisa beli cuma 5.000 perak saja bisa. Kalau pakai mandiri free apa namanya? Biaya administrasi. Nah, ini dia perjalanan kita dari siang dengan menembus hujan. Tadi sempat kita videokan karena tiba-tiba hujan, kita harus berhenti dulu. Kita jadi nggak bisa videokan dengan action cam karena hujan. Nah, akhirnya unit TT 1800 ini bisa naik ke Caringin Tilu dan kecepatannya bertambah. Makanya namanya ini, lihat nih, lihat dekat. Nah, saya menyebutnya unit TT 1800 GTR. Grand Touring and Racing. Tuh, bukan CM, bukan TM, tapi GTR. Ini dia unit TT 1800 GTR. Kita akan berpetualang berikutnya dengan unit TT 1800 GTR. Entah kemana, atau kita suruh coba dari komunitas mana untuk mencoba motor listrik ini. Karena apa? Ini beda dengan motor listrik yang lain. Saksikan terus Vlogger KW di video-video berikutnya bareng unit TT 1800 GTR. Sampai jumpa.